Iya Ibu di gedung D. Bocor soalnya juga ininya. Apa wis. Oke. Jadi suara saya ini feedback. Nah ini. Jadi filenya ini kan sudah saya bagikan ya. Sudah Bu. Filenya ini sudah saya bagikan. Kita akan mencoba untuk mengerjakannya pelan-pelan. Bagi Anda yang punya laptop mau sambil mengerjakan juga disilahkan ya, atau pakai dua device juga nggak apa-apa, ngikuti saya pakai handphone, kerjanya pakai laptop juga boleh, serah. Ini kita akan coba bahas pelan-pelan gitu ya, supaya nanti tahapan pertahapannya bisa diikuti dengan baik. Kalau memungkinkan besok juga akan saya ulang lagi sih, biar refresh ke berlanjutannya. Jadi data yang kita miliki ini ada 5 tahun sebelumnya dengan volumenya seperti ini, dan kita akan melakukan forecast untuk tahun berikutnya gitu kan ya. Kita lakukannya dengan melakukan forecast dengan least square. Cara adalah kita menyusun dalam tabel yang sudah ada ini ya. Yang pertama ini berarti nilai Y gitu. Berikutnya ini nilai X, kemudian berikutnya lagi adalah nilai XY, dan kemudian berikutnya nilai X kuadrat ya. Kemudian nilai Y ini kita dapatkan dari data yang sudah disiapkan di soal gitu kan ya. Ini kita sama dengan, terus kemudian ini kita tarik, ini kita jumlahkan dengan cara sum dan dikasih kurung, terus disorot dari seluruh yang ingin kita jumlahkan. Ini jumlahnya ya. Nilai X untuk operasionalnya least square, kalau X-nya itu ganjil, maka kita ambil tengah-tengahnya dan diberi angka 0. Berikutnya ke atas dengan selisih 1. Terus lagi selisih 1. Yang sesudahnya 0 juga selisihkan 1. Seperti ini. Nilai XY berarti adalah sama dengan nilai X ini dikalikan dengan Y-nya ini gitu ya. Nah, kalau ini sudah bisa, ini bisa kita tarik supaya operasionalnya yang lain-lainnya baris berikutnya ngikut. Nilai X kuadrat itu sama dengan nilai X ini dikalikan dengan nilai X itu sendiri gitu kan ya. Kemudian ini juga seperti itu, ditarik sorot. Nah, ini sebetulnya jumlah semuanya juga sama, kita sum juga seluruhnya. Cuman karena di sini sudah ada formulasinya itu, kita bisa narik dengan plus hitam, tarik ke sampai. Dari sini terus kemudian akhirnya kita akan mencoba untuk menghitung nilai Y. Menghitung rumusannya kan Y sama dengan A plus BX gitu kan ya. Nah, A ini sama dengan sigma Y dibagi dengan N. Berarti sigma Y-nya atau jumlah total Y-nya tadi itu kan ini 16,263, tinggal disorot sama selnya gini ya. Terus ini dibagi 5 gitu. Terus yang nilai B ini adalah sama dengan sigma atau totalnya yang XY dibagi dengan totalnya yang X kuadrat. Nah, kemudian ini Y untuk tahun yang berikutnya 2015 itu adalah sama dengan rumusannya A plus B X gitu kan, di mana nilai A-nya itu adalah yang ini, kemudian ditambahkan dengan nilai B-nya, B yang ini, kemudian dikalikan dengan X. Nah, X berikutnya itu adalah nilai X ini kan dari angka 1, 2, terus jadi 3. Berikutnya itu selisih selanjutnya kan angkanya berarti kan 3. Berarti tadi angka A ini ditambahkan B ini dikalikan dengan 3, terus
Sama angkanya 3.600. Berarti maksudnya adalah apa? Ya, tahun diprediksikan penjualannya adalah di angka 3.600 ini. Coba kalau kita lihat dari sini 3.025, berikutnya 3.150, berikutnya lagi 3.250, berikutnya lagi 3.350, 3.500. Ini kan menunjukkan sebetulnya juga angka yang semakin menaik kan, berarti tahun berikutnya berapa? Itu akan tetap make sense kalau angkanya adalah 3.600. Ini ya, berarti ya 3.600 ini adalah angka yang kita tetapkan sebagai penjualan di tahun yang akan datang. Nah, berikutnya setelah kita melakukan forecast, kita lihat ternyata dia itu dijualnya di dua daerah pemasaran, Malang dan Madiun. Perbandingannya 6 dibanding 4. Dari situ kita akan mencoba menyusun ya, jumlahnya ini adalah 3.600 ini tadi. Yang di Malang tadi itu adalah berapa? 6. Yang di Madiun 4. Nah, 6 sama 4 ini itu sebetulnya bagaimana? Sebetulnya berarti sama dengan 6 itu adalah 6/10. Yang 4-nya itu adalah sama dengan juga itu 4/10. 6/10 dan 4/10 dari apa? Dari dikalikan 3.600. Berarti yang di sini itu sama dengan 3.600 ini dikalikan 0,6. Nah, setelah dikalikan 0,6 ini, kemudian bagaimana? Kita kalikan juga. Tapi kalau yang seperti ini tidak bisa hitung karena ini sama dengan ini turun. Sehingga yang seperti ini 3.600-nya itu perlu kita kunci. B yang 53 ini ya, B yang 53 ini harus kita kunci dengan kasih pagar dolar FN F4. Sehingga pada saat temu angkanya ini kalau ditarik ke bawah itu tetap perkalian ini dikalikan dengan misalnya iya, berarti Malang semuanya 2.160, Madiun total semuanya 1.440 ini. Kita susunlah di anggaran penjualan ini ya. Berarti yang dijual di Malang total semuanya nanti itu jumlah totalnya sebetulnya adalah ini 2.160. Yang di Madiun total semuanya nih. Nah, terus kemudian di sini kita akan ada data yang untuk rincian yang detailnya itu adalah Januari, Februari, triwulan 2, 3, 4 dengan indeksnya kita dapatkan di soal bahwa indeks musim bulan Januari, Februari, Maret, triwulan 2, 3 ini seperti ini kita tuangkan di sini. Ini bisakah di bulan 2 3 gabung dirinci berarti Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni itu ya bisa ya, seperti yang sudah kita coba di latihan-latihan yang lainnya. Nah, kemudian dari sini kita akan melanjutkan yang berarti bagaimana unit yang jual di Kota Malang ini itu sama dengan ya indeks musim bulan itu dibagi dengan total indeks, terus kemudian ini dikasih kurung dulu gitu kan, dikali dengan yang dijual di Kota Malang. Kalau cuman begini saja itu tidak akan keluar angkanya karena tidak dikunci dengan dolar-dolar, tidak dikunci. Nah, berarti gimana caranya? Kita ulang lagi ya. Untuk yang di bagian indeks musim bulan itu diseret ininya, terus dibagi total indeks musimnya. Nah, total indeks musimnya ini yang kemudian perlu dikasih pagar FN F4
atau dikasih dolar gitu ya. Di depan C dikasih dolar, di depan angka baru juga dikasihkan dolar. Terus dikali dengan yang di sini 2160, ini juga seperti itu, dikasih di depan E-nya dikasih dolar. Kok masih kasih dolar secara manual, save 4. Terus di depan angkanya juga save 4, jadi dolar-dolar. Kalau mau langsung ALT 4, atau kadang-kadang juga nggak pakai ALT, langsung F4 aja. Kalau sudah dengan ini, maka kita bisa menarik dan itu bisa beroperasi secara langkahnya. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan yang di Madiun? Sama seperti itu. Indeks musim bulan itu dibagi total indeks musimnya, ini dikasih dolar-dolar, kemudian dikasih kurung, dikali dengan yang di Madiun, ini juga gitu dikasih dolar-dolar, kemudian ditarik. Nah, ini tentang harga bagaimana? Kita di soal 2000. Nah, jumlahnya berapa? Unit yang dijual dikalikan dengan harganya. Harga juga dikasih dolar-dolar. Kemudian ini gimana? Ini sebetulnya intinya sebetulnya sam semua kan, tinggal ditarik aja nih. Sampai sini. Nah, untuk isi semua. Oke. Terus kemudian bagaimana? Kita lanjutkan. Harga yang di sini juga sama 2000. Kemudian jumlahnya bagaimana? Unit harganya dikasih. Nah, kemudian kita tarik. Dari sini kan menghitung. Kalau total berarti bagaimana? Ya sebetulnya yang di sini ada total unit yang dijual, juga ada total nilai penjualannya. Berarti bagaimana ya, unit yang ditotal ini sama dengan juga unit yang dijual di Kota Malang ditambah gitu kan dengan unit yang dijual di Kota Madiun. Ini tinggal kita tarik. Yang nilai juga begitu, artinya adalah jumlah penjualan di Kota Malang ditambahkan dengan jumlah penjualan di Kota Madiun. Seperti ini terus ditarik. Nah, sudah terisi semuanya. Di sini maknanya sebetulnya adalah bahwa yang dijual di sini itu adalah satu produk, kemudian dijualnya di Malang dan Madiun. Indeks musimnya ini, unitnya untuk masing-masing kota ini ada unit totalnya. Unit total yang di sini ini pada dasarnya sebetulnya ini juga sama dengan sebetulnya dengan indeks musim bulan itu dibagi dengan total indeks musimnya gitu ya, kasih dolar-dolar dikalikannya dengan total semuanya gitu, dikalikannya dengan total semuanya, itu sama saja juga sebetulnya, dikalikan dengan total semuanya dikasih dolar-dolar, ini angkanya akan sama ya, nilainya akan sama. Atau tadi yang lebih mudah ini ya, jumlah unit Malang ditambahkan jumlah unit. Kemudian kalau mau merapikan tabelnya bisa dengan ini rapikan seperti ini biar bagus. Nah, ininya di yang ya intinya gitu deh. Kita bisa merapikan. Misalkan totalnya ini juga ditebalkan ya. Nah, yang akan perlu kita cermati lagi itu adalah ini, unit total penjualan setiap periode waktu, yang mana nanti total ini unit penjualan inilah yang nanti akan ada kaitannya atau berhubungan dengan anggaran produksi. Kita coba melanjutkan, atau sampai sini kalau ada pertanyaan atau kalau merasa kecepatan, atau besok kita ulang lagi kalau merasa kecepatan.
Tapi harapannya bisa diikuti ya. Kalau Anda ada waktu, dicoba mengerjakan sendiri sambil mengingat-ingat apa yang saya sampaikan. Kalau bisa mengisi, berarti sudah paham. Kita, kalau ada pertanyaan, kita lanjutkan ya ke anggaran produksi. Sheet berikutnya. Di produksi ini kita memiliki data awal ya, yaitu terkait persediaan produk awal tahun jumlahnya 3.800 dan persediaan akhir tahun 2.600 ya. Makanya dari sini kita sebetulnya pada posisi ini sudah harus bisa membedakan mana yang data penjualan, mana yang data persediaan barang jadi baik awal maupun akhir, dan mana data nanti akan kita gunakan sebagai penghitungan produksi. Dari sini tadi aja kita bisa tahu setahun penjualannya adalah berapa? 3.600. Ini adalah total penjualannya. Kemudian ada persediaan awal dan ada persediaan akhir. Untuk penghitungan ini sendiri ya, itu bisa dengan menggunakan tadi ya, penjualan tahunannya itu berapa. Caranya ini tuh kita bisa ngelingkan dengan yang sebelumnya. Caranya bagaimana? Ini ketik sama dengan, kemudian ini jangan, nah ini ya, ini kita ketikkan sama dengan di sini, kita bawa ke sheet yang penjualan, kita klikkan angkanya ini, kemudian di enter, nanti akan muncul angkanya 3.600. Kemudian berapa? Data untuk persediaan akhir tahunnya adalah 2.600 ini ya. Persediaan akhir tahunnya 2.600. Persediaan awal tahunnya adalah 3.800. Nih ya. Jadi persediaan akhirnya adalah tadi berapa? 2.600. 2.600. Ini dijumlahkan. Ini tambah ini. Kemudian persediaan awalnya ada 3.800. 3.800. Maka jumlah produksinya adalah kebutuhan dikurangkan dengan persediaan awal. Angkanya kita dapatkan adalah selama 1 tahun produksi kita harus 2.400 ini. Paham ya? Bisa diikuti kan ya? Ini bisa. Yang ini adalah minus. Nah, gini. Volume penjualan tahunan dari anggaran penjualan tadi ditambahkan persediaan akhir sudah ada di soal, dan dikurangkan dengan persediaan awal juga data dari soal. Inilah yang harus dipro. Oke, data untuk atau informasi terkait dengan produksi itu kita dapatkan di soal selanjutnya ya, bahwa bagaimana produksi rata-rata bulanan. Itu berarti ya bulanan, namanya bulanan. Ini setahunnya 2.400, sebulannya bagaimana? Ya dibagi 12. Itu kan ya, angka ini bagi dengan 12. 200 itu kan ya. Terus kemudian dikatakan fluktuasinya itu adalah 5%. Berarti kalau fluktuasinya 5%, batasan atasnya adalah 100 ditambah 5 atau 105. Boleh kurang atau minimumnya itu adalah 100 kurang ini atau 95. Berarti 105 sampai 95 batasannya. Berarti yang produksi maksimumnya itu adalah tadi berapa? 105
5% dikali 5% dikali dengan angka ya. Dan 105% dikali 200. Yang di sini adalah produksi minimum. Itu sama dengan 95% dikali angka itu. Setnya ini ya. Dengan 95% dikali dengan 200. Sudah. Kemudian di sini kan tadi itu karena ada yang selain bulanan juga ada triwulanan toh. Triwulan berarti kan 3 gitu kan. Dia tinggal ini dikalikan dengan 3 kali ini itu yang normal bulanan. Untuk yang minim maksimum juga 3 dikali ini, yang minimum juga gitu 3 dikali dengan ini batasan-batasannya ya, batasan-batasannya 3 dikali terus 3 dikali 210, 3 dikali 190. Kemudian ada penjelasan yang juga spesial bahwa untuk yang khusus di bulan Maret, dia itu kalau tadi kan fluktuasinya cuma 5% kan, khusus Maret dia bisa 90% ya. Maret itu adalah 90% dari yang normalnya. %90 dari sini. Nah, angkanya 180. Sudah, kita kemudian mencoba untuk menyusunnya ke dalam anggaran produksi. Kita coba dulu di rencana produksi. Yang kita lihat tadi itu adalah untuk yang spesial dulu, yang di bulan Maret. Maret ini tadi kita isikan spesial yaitu sebesar 108. Kemudian bagaimana yang lainnya? Mohon maaf Ibu. Kenapa? Apa bisa diulang di produksi normal bulanan? Tadi sempat tertinggal beberapa ini. Karena mencari hitungannya dari mana? Ya, oke. Jadi yang normal bulanan itu tadi itu adalah sama dengan produksi tahunannya ini tadi, produksi tahunan 2400 dibagi dengan 12. Ini kan bulanan ya. Kemudian ada yang fluktuasi tadi itu ya, fluktuasinya adalah 5%. Fluktuasinya 5% ya. Berarti bagaimana fluktuasi yang 5% tadi itu maknanya adalah dia boleh naik 5% dari rata-rata, dari 100 berarti kan 105% kan, atau itu yang maksimal ya, berarti 105% dikali 200 atau kalau yang minimum ini kan maksimum ya, kalau yang minimum maka dia adalah 5% dari 100, 5 dikurangi 100 adalah 195%. Jadi berapa dari 200 ya normalnya ini. Nah, kalau sudah yang normal-normal yang tiap bulannya, baru kemudian untuk yang triwulan. Triwulan tinggal kita kalikan. Sekalipun tidak ada yang triwulan juga sebetulnya juga tidak gini ya. Ya, tidak bingung. Nah, seperti ini. Yang triwulan tinggal dikalikan 3, gitu loh, ya. Nah, ini kan sudah ya.
Terus kemudian ada bulan Maret itu khusus penjualannya itu, kalau tadi itu harusnya kebijakannya itu adalah 5%, tetapi karena bulan Maret itu penjualannya paling rendah, maka dia bisa turun. Penjualannya paling rendah. Coba kita lihat ya. Sini penjualannya itu untuk yang bulan Maret itu adalah paling rendah, 90 ini. Nah, makanya dia bisa 90%-nya. 90%-nya dari mananya? Dari yang normal, dari yang 200. Jadi ini adalah yang menjadi dasar 200 ini. Nah, terus kemudian kalau ini sudah, supaya tidak bingung, ini kenapa harus yang triwulan? Karena nanti triwulan ini kan juga ada angka kan. Nah, itu yang kita kemudian tinggal angka-angka sudah dapat ini tinggal dikalikan dengan 3, dikalikan dengan 3, dikalikan dengan 3. Sudah. Udah ya, dari sini kita tadi itu coba masuk ke menyusun anggaran produksi. Langkah pertamanya itu adalah melihat yang spesial dulu, yang di bulan Maret. Yang di bulan Maret itu makanya kan 90% dengan angka tadi sudah ketemu 180 kan. Kita tuliskan di sini, di bagian yang rencana aja dulu 180. Kemudian kita coba mengisikan yang lainnya dengan normalnya. Berarti berapa untuk normal di bulan Januari Februari? Kalau normal ini 200. Di triwulan 2, 3, 4 ini kalau normal itu adalah 6, normalnya 600, juga triwulan terakhirnya 600. Ini kalau dijumlah totalnya, kita lihat jumlah semuanya ini, ternyata jumlahnya adalah 2380. Padahal harusnya itu adalah 2400. Ada selisih. Selisihnya berapa? Selisihnya adalah 2400 dikurangi dengan 2380. Selisihnya itu adalah 20. 20 ini diapakan? Nah, kita sekarang lihat di ketentuan berikutnya, bahwa jika ada kelebihan atau kekurangan alokasi, ya, maka dialokasikannya triwulan kedua ke triwulan yang kedua. Berarti bagaimana? Ada selisih, kelebihan atau kekurangan, dituliskannya untuk triwulan yang kedua. Kemudian bagaimana? Kemudian kita akan mencoba menuliskan ini di rencana produksi yang di kolom dengan cara ya ini. Yang ini adalah ditambahkan dengan ini. Salah. Triwulan kedua, salah. Triwulan kedua itu yang di sini ya. Triwulan kedua. Triwulan yang kedua. Ini yang ditambahkan. Yang ini tetap ini 180 karena spesial nih kan. Nah, yang di sini itu adalah ini ditambahkan dengan ini. Kemudian ini tetap normalnya, yang ini juga tetap normalnya. Kita coba sum lagi total di sini. Nah, ternyata di sini angkanya sudah sesuai dengan yang seharusnya, bahwa produksinya harus 2400. Udah. Berarti ini adalah anggaran produksi yang sudah
sesuai dengan yang diminta oleh soal, bahwa yang ditetapkan di sini itu tidak ada yang melebihi maksimalnya, gitu ya. Yang untuk spesial itu juga sudah ditampung, terus yang ada kelebihan kebijakan itu juga ditampung seperti itu, tidak melebihi maksimum triwulannya. Jumlah totalnya sama dengan yang diminta untuk produksi selama setahun seperti yang dihitung sebelumnya. Nah, Mbak sini ada yang perlu diulangkah? Apa sudah bisa mengikuti? Kalau saya lanjutkan. Kita akan menyelesaikan anggaran ini ya. Untuk kolom penjualan dapatkannya adalah dari mana? Anggaran penjualan sebelumnya. Caranya juga sama dengan dibawa ke sheet penjualan, dibawa ke kolom yang kita inginkan, selnya ini kita klik, kemudian kita enter, sehingga di sini keluar. Kalau di sini sudah angkanya sudah keluar, kita tarik sorot ke bawah, angka-angka yang lain juga akan mengikut. Kemudian di sini kita sum lagi. Sum. Kemudian data yang kita punyai berikutnya adalah terkait dengan persediaan akhir 2.600 dan persediaan awal 3.008 lah. Udah. Dari sini kita akan mencoba melanjutkan mengisi kolom-kolom yang masih kosong. Nah, kebutuhan triwulan 4 itu sama dengan penjualannya ditambahkan dengan persediaan akhirnya. Dan persediaan awal triwulan keempat itu sama dengan kebutuhan dikurangkan dengan produksinya. Persediaan akhir triwulan ketiga sama dengan persediaan awal triwulan keempat. Dan ini kemudian kita tarik, ya, kita tarik, sehingga kemudian akan jika di sini perusahaan ini, PT Celing ini selama 1 tahun. Mungkin sampai situ dulu aja deh. Kalau mau menerangkan anggaran bahan baku itu sepertinya besok, atau kalau hari ini ke materinya untuk menerapkannya itu besok, supaya paham. Kalau apa namanya sedangkan online nanti saya kurang materi untuk ujian juga. Nanti kalau tidak paham caranya pelan-pelan. Sementara ini Didi sampai sini. Kalau tidak ada kalau tidak ada pertanyaan, saya melanjutkannya ke materi untuk bahan baku ya. Untuk menerapkannya itu besok di kelas. Jadi sebetulnya setelah kita